Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu dengan materi Akidah Akhlak, pertemuan yang kedua dalam semester 2. Ya, dengarkan, Ibu akan menjelaskan tentang memahami Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Di sini menelaah makna dan dalil Islam wasatiyah adalah secara bahasa kata wasatiyah berasal dari kata wasata, wasat, yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi, kata wasat berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Yang kedua, definisi menurut terminologi bahasa, makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Di dalam Islam adalah Islam wasatiyah adalah yakin Islam tengah di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara taksir atau meremehkan, dan ulu, yaitu berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Di antaranya itu Islam wasatiyah adalah yakni Islam tengah di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara takfir, meremehkan, dan ulu berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Lanjut, wasat dalam persoalan akidah. Dalam persoalan iman kepada yang gaib diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas-batas tertentu. Contohnya sebagai berikut. A. Islam tidak seperti keimanan mistisisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda gaib. B. Akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum ateis yang menafikan wujud Tuhan. C. Islam memberikan porsi berimbang antara pikir dan zikir. Islam memosisikan wahyu sebagai pembimbing nalar menuju kemaslahatan dunia akhirat melalui syariatnya. 2. Wasat dalam persoalan ibadah. Dalam masalah ibadah, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minanas. 3. Wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Dalam persoalan perangai dan budi pekerti, Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan
dan mengarahkan hawa nafsunya agar tercipta budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Wasat dalam persoalan tasyri', yaitu pembentukan syariat. Selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri' dalam Islam, yaitu penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan manfaat, madharat, suci, najis, serta bersih, kotor. Nah, lanjut di sini juga ada itu tentang ciri-ciri Islam wasatiyah. 1. Tawasuh atau mengambil jalan tengah. 2. Tawazun, yaitu berkeseimbangan. I'tidal, itu lurus dan tegas. 4. Tasamuh, yaitu toleransi. 5. Musawah, yaitu persamaan. 6. Sura, yaitu musyawarah. 7. Islah, yaitu reformasi. 8. Aulawiyah, itu mendahulukan yang prioritas. 9. Tasyawur wa ibtikar, adalah dinamis dan inovatif. 10. Tahajur, itu berkeadaban. Nah, itulah ciri-ciri Islam dalam wasiat. Dan di sini juga ada itu Islam wasatiyah sebagai rahmatul lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati, Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran. Liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa batas. Itulah ya yang dinamakan dengan Islam wasiat sebagai rahmatul lil alamin. Ini ada juga di sini itu berikutnya radikalisme. A. Makna radikalisme diantaranya adalah kata radikalisme sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radik, yang berarti akar. Secara etimologi, kata radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Itu yang arti dengan radikalisme. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya radikalisme, diantaranya adalah 1.
pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. 2. Memahami Islam dari kulitnya saja, tetapi minim wawasan tentang esensi agama. 3. Disibukkan oleh masalah sekunder, sembari melupakan masalah-masalah primer. 4. Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi, sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman. Lanjut, di sini juga ada ciri-ciri radikalisme. Di antaranya adalah 1. Intoleransi, 2. Sikap berlebihan, 3. Memaksakan kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama. 4. Menggunakan cara-cara kekerasan, baik verbal ataupun fisik, yang menumbuhkan kecemasan atau teror dan penghancuran fisik atau vandalisme kepada orang lain yang tidak sepaham. Lanjut, Islam menentang radikalisme. Rasulullah bersabda yang artinya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas atau hulu dalam beragama, sebab sungguh hulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Maka di sini paham radikalisme harus dihentikan penyebarannya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan meningkatkan pemahaman agama secara kafah atau sempurna, baik melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Nah, cukup di sini aja dulu ya. Udah Ibu tadi jelaskan, semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.